Istri Syahrin, bandar narkoba yang kerap memasok narkoba di kawasan Kampung Lalang, Medan, menangis histeris saat Satres Narkoba Polrestabes Medan hendak membawa suaminya. Tak hanya itu, istri pelaku juga sempat menghalangi petugas dan terus-menerus menangis histeris. Bahkan sempat membawa anak-anaknya yang masih kecil untuk menghadang mobil polisi yang membawa suaminya. Selain menangkap pelaku yang berperan sebagai bandar narkoba, polisi juga meringkus 2 pelaku lain di lokasi penangkapan. Keduanya berperan sebagai kurir dan pengguna narkoba yang diduga sengaja datang untuk membeli narkoba. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan narkoba. Jajaran Satuan Samapta melakukan penggerebekan, tepatnya di gang ini, dan kami langsung menuju sasaran yang sudah menjadi TO kami. Dan pada hari ini kami mendapati pelaku yang kami amankan langsung berikut dengan beberapa barang bukti, antara lain bong dan juga barang bukti berupa sabu dan juga uang hasil penjualan. Pelaku terancam hukuman penjara selama lebih dari 5 tahun karena terjerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penggerebekan nantinya akan terus dilakukan di Kota Medan. Terhadap salah seorang pengendara motor di Maros, Sulawesi Selatan ditangkap oleh petugas. Polisi tangkap buronan pencurian sepeda motor saat tertidur di rumah. Selamat malam pemirsa. Lantai 7 sebuah gedung di kawasan Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Akibatnya ratusan pekerja yang berada di gedung panik dan lari berhamburan menyelamatkan diri. Bersama saya Reni Armsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Lantai 7. Kebakaran terjadi di salah satu ruangan di gedung perkantoran Pasaraya Blok M yang berada di lantai 7. Ratusan pekerja yang berada di lokasi keluar berhamburan dan berkumpul di halaman gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memasuki gedung dan memadamkan api. Menurut para karyawan gedung, sebelumnya terdengar peringatan bahaya dan listrik di ruangan sempat padam. Para pekerja langsung dievakuasi melalui tangga darurat untuk menuju keluar. Duganya bunyi alarm bagaimana? Ada dugaan api apa seperti apa? Lagi meeting, jadi nggak dengar suara alarmnya. Cuma lihat orang-orang pada sudah evakuasi. Oh gitu. Ada himbauan di lantai itu untuk evakuasi turun ke bawah ya? Langsung pada turun. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari ruangan panel AC. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang buronan pencurian sepeda motor di rumahnya di Desa Bata Barat, Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka AR itu terancam 7 tahun penjara. Aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek rumah buronan kasus pencurian sepeda motor di Desa Batah Barat, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Saat ditangkap, pelaku tidur pulas di kamar bersama anaknya. Tanpa perlawanan, polisi membawa buronan AR ini ke Mapolres Bangkalan. Di mana tim kami mendapatkan informasi tentang keberadaan AR ini,
sehingga dilakukan upaya penangkapan. Telah melakukan aksinya dan mendapatkan hasil sebanyak 13 TKP, 13 hasil. Kini tersangka AR menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Bangkalan dan tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 pelaku pengeroyokan terhadap salah seorang pengendara motor di Jalan Maminasata, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditangkap oleh petugas. Dari ke-7 pelaku, 4 diantaranya masih di bawah umur. Aksi pengeroyokan dipicu akibat ketersinggungan. Inilah rekaman video yang viral di media sosial memperlihatkan puluhan kendaraan sepeda motor melakukan konvoi dengan membawa bendera di Jalan Maminasata, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat di tengah perjalanan tiba-tiba diserang oleh sekelompok remaja menggunakan batu hingga rombongan pemotor yang takut terkena lemparan batu berhamburan dan memutarkan arah. Salah satu pengendara sepeda motor yang tidak sempat kabur menjadi bulan-bulanan kelompok pemotor lain. Ironisnya, para pelaku saling bergantian melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kayu balok. Kini polisi tengah mengamankan 7 pelaku pengeroyokan. Dari ke-7 pelaku, 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Motif pengeroyokan dipicu karena ketersinggungan para pelaku terhadap sepeda motor yang melakukan konvoi dengan melintasi lokasi dengan cara ugal-ugalan dan menutup seluruh badan jalan. 7 pelaku yang telah diamankan, 4 diantaranya adalah anak bawah umur, 3 diantaranya sudah dewasa. Tapi dugaannya sakit hati ataupun emosi akibat kegiatan konvoi yang dilakukan dari anak korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-7 pelaku dikenakan pasal tentang penganiayaan terhadap anak dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara atau dengan denda sebesar 72 juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Faris RM sepertinya tidak jera dalam penggunaan barang terlarang dan mengkonsumsi narkoba. Pasalnya setelah 3 kali masuk jeruji, ia lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Ya, inilah video amatir detik-detik penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Dalam video amatir, Faris RM ditangkap penyidik narkoba dari Unit 3 Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Kini pelantun lagu Sakura ini masih menjalani pemeriksaan intensif di lantai 4 Unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah keempat kalinya Faris RM berurusan dengan hukum karena kasus narkoba, yaitu tahun 2007, 2011, 2015. Kemudian identitas dari yang sekarang sudah menjadi tersangka. Ya, kemarin sudah diamankan, kemudian sekarang sudah menjadi tersangka, yaitu inisial ADK, 46 tahun, kemudian FRM, 66 tahun. Itu, kemudian yang selanjutnya, kronologisnya, ya, kronologisnya berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkoba. Ya, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Polres Metro Jakarta Selatan di bawah kendali oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Lanjut yang berjalan tim opsional dari Unit 3, ya, dipimpin oleh Kanit 3. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, ya, di daerah Kemayoran, Jakarta Utara, diamankan satu orang berinisial ADK dengan barang bukti.
yang ada, yaitu ganja. Yang diduga adalah ganja. Setelah dimintain keterangan, kemudian kita mendapatkan keterangan dari ADK, lanjut kita mendapatkan lagi ya 1 orang yang diduga pesan barang yang didapat di ADK, yaitu inisial FRM. Kemudian dari situ tim tindak Polres Metro Jakarta Selatan, terutama dari Sat Narkoba, tim 3, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, mengembangkan ya di daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah itu, Ya, pemirsa, penangkapan Faris RM merupakan keempat kalinya karena terjerumus narkoba. Dan berikut catatan kelam Faris RM yang berulang kali ditangkap akibat kasus narkoba. Yang pertama kalinya Faris RM ditangkap 28 Oktober 2007. Pelantun lagu Sakura ini ditangkap di rumahnya di Bintaro, Jakarta Selatan. Saat itu, polisi menemukan narkotika jenis ganja dan heroin. Faris pun dijatuhi hukuman 8 bulan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur. Kasus kedua tepatnya pada tanggal 25 November 2011. Ia kembali ditangkap di rumahnya. Polisi menemukan 2 paket kecil ganja dan alat isap sabu. Atas kasus ini, ia dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Ya, untuk ketiga kalinya Faris RM ditangkap pada 6 Januari 2015. Faris ditangkap lagi di rumahnya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Polisi menemukan alat bukti berupa 1 paket heroin, 1 paket sabu beserta alat isapnya. Faris dijatuhi hukuman 8 bulan rehabilitasi. Ya, meski sudah berulang kali mengaku menyesal, paman Sherina Munaf ini seolah tak pernah kapok. Faris ditangkap kembali pada 19 Februari 2025. Belum ada detail penangkapan kali ini. Polisi masih mendalami kasusnya dan akan segera menggelar rilis. Ya, tersangkut korupsi Wali Kota Semarang Hevea Rita Gunariyati Rahayu dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri ditahan KPK. Tetaplah bersama kami.